Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini Senin tanggal 19 Juni 2023. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari silakan berganti hari, waktu silakan berganti waktu, terus akan berjalan terus tidak pernah mundur. Demikian jualnya kita melangkah maju terus di dalam Tuhan Yesus. Makin hari kita semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk ikut Yesus, semangat bersukacita di dalam janji Tuhan. Dan kita senantiasa ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti pagi ini kita sama-sama membangun persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah bosan, ya. Bapak Ibu dilihat oleh sama Tuhan Yesus loh. Ya, setiap kita yang datang kepada Tuhan itu dilihat sama Tuhan. Kesetiaan kita seperti apa? Mari kita mau setia sama Tuhan. Jangan pernah melangkah mundur, tapi melangkah maju terus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di seberang sana. Karena di balik semuanya seberang artinya, ya. Karena di dalam Lukas pada waktu orang kaya dan Lazarus itu, kata Abraham, terjadi tempat yang jauh tidak bisa diseberangi, saudara. Karena kita di seberang sana bersama Yesus, surga kekal selama-lamanya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ia masuk ke tempat damai, orang-orang hidup di dalam lurus hati. Jadi nanti saya mau bicara berkaitan dengan kematian dan kehidupan kekal hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Amin. Di seberang sana, amin, haleluya, air mata telah lenyap, amin, haleluya. Di seberang sana, amin, haleluya, damai kekal, amin, haleluya. Tak ada susah, amin, haleluya. Di seberang sana, amin, haleluya, sebab Yesus sertaku selama-lamanya, amin, haleluya. Di seberang sana, amin, haleluya, air mata hilanglah, amin, haleluya. Di seberang sana, haleluya, damai kekal, amin, haleluya. Tak ada susah, amin, haleluya. Di seberang sana, amin, haleluya, sebab Yesus aku selama-lamanya, amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 21 yang ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu, amin, haleluya. Di dalam surga, amin, haleluya, penuh damai kekal, haleluya. Hidup bersama Yesus penuh sangat bahagia, amin, haleluya. Marilah kita semua ikutlah Tuhan Yesus dengan setia dan taat melakukan firman-Nya, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan
kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tak ada suka, tak ada duka, tak ada tangisan air mata, sebab bersama dengan Yesus sukacita selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku, sucikan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskanlah hidupku Bapa. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku Bapa, sampai nanti aku masuk ke rumah surga. Amin, haleluya. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku. Ampun, ampun ya Tuhan Yesus. Hidupku yang tidak layak, hidupku tak ada arti apa-apa, tapi karena kasih-Mu. Amin, haleluya. Hidupku sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan Yesus menjadi berharga dan mulia, sampai aku masuk surga selamanya. Amin, haleluya. Sampai ku masuk surga senang selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Senin pagi hari ini tanggal 19 Juni 2023. Senang sekali saya kalau sudah baca firman Tuhan bersama Bapak Ibu, karena pas senangnya sukacita di dalam Yesus. Karena nanti kelak kita menikmati janji Tuhan. Dilihat kesetiaan kita loh Bapak Ibu sama Tuhan Yesus ya. Ya, buat apa kita setia kepada dunia? Dunia bukan juru selamat kita, tapi mari kita mau setia kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Mari, tema firman Tuhan, dan Ia masuk ke tempat damai orang-orang hidup dengan lurus hati. Apa maksudnya ini? Mari kita baca firman Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan, karena janji Tuhan tadi. Nanti saya bacakan firman Tuhan tadi. Ya, nanti kalau sudah kita masuk dalam kerajaan surga, itu tidak ada lagi air mata, ya, tangisan, kematian, perkabungan, rata tangis, duka cita, enggak ada saudara ya. Bahkan malam pun tidak ada. Saya mau baca, malam pun tidak ada saudara ya. Di ayat yang kelima, pasal Wahyu 22 ayat yang kelima, Wahyu 22 ayat yang kelima dikatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah sendiri akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Kita bangga punya Yesus Kristus, karena kita di dalam Dia ada janji yang sempurna. Ada hidup kekal senang selama-lamanya. Tidak bisa saya bayangkan saudara, pengertian selama-lamanya seperti apa. Selama di dunia ini saya usia 67 tahun. Paling-paling 70 sampai 80 tahun ada waktu batasnya. Paling-paling kalau hebat saudara umur 100 tahun ya. Nggak sampai 1000 tahun. Tapi janji Tuhan, mari kita akan hidup bersama dengan Yesus, memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Oh, di atas 1000 tahun, di atas 1 juta tahun, di atas 1 triliun tahun, di atas triliun tahun. Karena selama-lamanya kita penuh dengan sukacita bersama Yesus. Amin. Oleh karena itu, mari kita mau setia, kita mau ikut Yesus ya. Sungguh-sungguh kita ikuti firman Tuhan, sehingga kita
menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Saya membaca kitab Nabi Yesaya pasal 57. Puji Tuhan, saat ini pagi ini, tadi malam kita sudah selesai ke pasal 56, sekarang 57. Terus kita lakukan setia nanti malam, besok lagi terus sampai nantinya kitab Nabi saya selesai, masuk kitab Nabi Yeremia sampai Tuhan Yesus datang, saudara ya. Puji Tuhan. Saya membaca satu Yesaya pasal 57. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Amin. Di sini Alkitab katakan, saudara, orang benar, orang berdosa sama-sama mati, saudara ya. Karena akibat dosa. Awalnya Tuhan ciptakan manusia itu tidak ada kematian, saudara. Tidak ada. Ya, kalau saya pelajari firman Tuhan, saya yakin hamba Tuhan yang pelajari firman Tuhan dari awal, ya saya katakan dari awal, karena tertulis demikian. Coba ya, saya mau baca kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 ya. Itu dari awal manusia itu diciptakan Tuhan ya, setelah dikasih nafas sama Tuhan menjadi makhluk yang hidup. Coba kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Jadi dari sejak awal ya, Tuhan tidak mengerikan ada kematian, karena Tuhan ia kan diciptakan serupa dengan gambar Allah. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Allah sendiri mati tidak selama-lamanya. Demikian juga manusia akan hidup selama-lamanya. Maka dikatakan menjadi makhluk yang hidup. Makanya Tuhan menciptakan ya di awal ini, awal ya, perhatikan awal. Bapak Ibu mulai rajin baca Alkitab. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar dengan benar. Wahyu, kitab Kejadian pasal 29 ya. Saya mau baca. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Jadi dari sejak awal manusia diciptakan itu menjadi makhluk yang hidup, bukan makhluk yang akan mati. Tidak. Terbukti ternyata di sini Tuhan menumbuhkan 3 jenis pohon ya. Menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Contoh ada buah alpukat, buah pepaya, buah jeruk, buah manggis. Ini katakan pohon dari macam-macam pohon dari bumi yang boleh kita makan ya. Terus kedua, pohon kehidupan ya di tengah taman itu. Serta yang ketiga, pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Terus perhatikan lagi. Di ayat 16, Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi Tuhan sudah kasih perintah, berarti ada 3 pohon kan? Ya, pohon macam-macam, berbagai pohon dari bumi yang menarik. Pohon mangga, pohon jeruk, pohon segala-gala boleh dimakan dengan bebas. Termasuk pohon kehidupan. Tetapi pohon yang satu tentang baik dan jahat, ya, ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada engkau memakannya pasti engkau mati. Nah, ini titik klimaksnya. Deadline-nya di sini. Kalau manusia tidak makan buah baik dan jahat ini, yang lain boleh dimakan saat Tuhan. Di sini kan ada pohon kehidupan. Pasti manusia tidak akan mati. Di mana ayatnya sudah mati? Malah kata Tuhan, berkembang biaklah. Allah memberkati mereka. Kejadian pasal 1:28. Allah memberkati mereka. Lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhlah bumi dan takluk, karena itu berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas segala binatang merabjut. Pasti Tuhan itu mengizinkan manusia itu hidup bahagia, beranak cucu. Kenapa saudara? Manusia telanjang tapi tidak merasa malu. Karena apa? Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Coba saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan memang menciptakan manusia penuh dengan kemuliaan, serupa dengan gambar Tuhan, cara Tuhan yang sempurna. Tapi akibat manusia yang jatuh di dalam dosa, makan buah dan makanya mati. Maka dikatakan tadi di sini Alkitab yang satu, orang benar binasa dan tidak seorang pun yang memperhatikan. Banyak saudara peristiwa di Situbondo, pendeta hamba Tuhan waktu tahun berapa saudara, 90 tahun berapa itu, dibakar gerejanya, air mati ya. Contoh lagi di dalam Alkitab, pada waktu Stefanus, Kisah Rasul pasal 7. Saudara, saya mau baca. Stefanus dibunuh ya, pada waktu Saulus hadir. Pasal 7 ayat 59 saya mau baca. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini Stefanus mati saudara. Karena dianiaya, dilempar-melempar dengan batu saudara.
Banyak orang Kristen juga banyak mati syahid segala macam. Itu bisa terjadi, ya. Itu bisa terjadi. Nah, tapi saya mau terangkan ada perbedaan. Kematian seorang yang di dalam Kristus itu jelas. Dengan beda dengan orang kematian di luar Kristus. Kalau di dalam Kristus ada janji Tuhan, orang yang di dalam Tuhan pada waktu mati sekali, ya, mati sekali, habis itu bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itu beda, ya. Jadi orang Kristen yang di dalam Tuhan, janji Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 akan mengalami kebangkitan. Ya saudara, saya mau baca. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkal Allah berbunyi, maka Tuhan akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Jadi orang yang mati dalam Kristus akan bangkit, saudara. Ya, biarpun mati, nggak ada masalah. Mati memang orang benar mati. Tapi kata dia ada yang kedua, dan yang masuk ke tempat damai, orang-orang hidup dengan lurus hati, mendapat perhentian di tempat tidur. Amin. Mari kita mau cinta Yesus. Di dalam Kristus, kematian di dalam Kristus, nanti ada kebangkitan. Terus berikutnya ayat ketiga, tapi kamu mendekatlah kamu kemari, hai anak dari perempuan-perempuan sihir, hai keturunan orang berzina dan perempuan sundal. Tentang siapakah kamu berkelakar, terhadap siapakah yang kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya. Bukan kamu ini anak pemberontak keturunan pendusta, hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat di bawah setiap pohon yang rimbun. Hai orang-orang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah ke bukit batu. Ternyata di sini dari ayat 1 sampai 5 dibagi dua jenis orang. Satu orang benar dan satu orang jahat, saudara. Ya, orang benar matinya tenang, ia masuk ke tempat damai, orang hidup dengan lurus hati. Tetapi kami yang ketiga, mendekatlah hai kamu kemari, hai anak dari perempuan sihir, hai keturunan orang berzina dan perempuan sundal. Ini orang fasik, beda, saudara. Saya terangkan tadi. Orang yang mati di dalam Kristus, nanti kalau pada waktu Yesus datang, dia akan bangkit dan akan memerintah. Seperti tadi saya katakan. Tapi orang yang di luar Kristus, yang menjadi orang fasik, yang tadi orang berzina jahat, saudara, akan mengalami apa? Kematian, saudara. Dan tidak bangkit, saudara. Tidak bangkit ya, tidak mengalami kebangkitan. Coba saya mau baca di Wahyu pasal 20. Supaya saudara jelas ya. Nah, ini Wahyu ya, kitab Wahyu yang lalu sudah saya terangkan. Yang mati dalam mereka yang di luar ini tidak mengalami bangkit. Wahyu 20 ayat 5 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Jadi nanti ada kerajaan 1000 tahun. Jadi orang Kristen sudah saya katakan, yang di dalam Kristus akan bangkit pertama, kebangkitan pertama. Setelah bangkit, ya, berbahagia dan mereka apa? Ya, kita bacaan ke-6. Berbahagia dan kuduslah ya. Orang yang bangkit di dalam Kristus dikatakan berbahagia dan kuduslah ya. Yang mendapat bagian di dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tidak ada kematian lagi. Orang yang di dalam Kristus akan bangkit, bahkan akan memerintah. Coba saya mau bacalah berikutnya. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi nanti orang Kristen yang setia sama Tuhan, yang hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, mati, ya, tubuhnya mati, tapi pada waktu Yesus datang akan bangkit. Tubuhnya diubah dengan tubuh kemuliaan dan bangkit, bahkan akan memerintah bersama Yesus. Dan bangkit itu nanti akan apa? Tubuhnya dengan kemuliaan Tuhan. Baca di dalam Filipi pasal 3, sama baca. Filipi pasal 3 ayat 21, demikian firman Tuhan ya. Dan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kita nih nanti ya, orang yang mati-mati di dalam Tuhan Yesus akan bangkit. Tubuhnya akan diubah dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus waktu bangkit. Kan hebat Tuhan Yesus. Apa? Waktu berjumpa dengan murid-muridnya, berjumpa dengan Thomas, padahal pintu tertutup. Dengan tubuhnya dia bisa masuk, saudara. Kalau kita kan tidak bisa masuk kalau tubuhnya. Itu tubuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kehidupan kita akan dimuliakan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus, supaya nanti kita akan mengalami kebangkitan. Dan setelah mengalami kebangkitan, saudara, ya, kita akan memerintah bersama Yesus. Tapi bagi orang yang di luar Kristus, yang tidak sungguh-sungguh orang fasik, perempuan sundal, hidup di dalam dosa-dosa, tidak mengalami kebangkitan, tapi dia mati, bahkan nanti saudara akan diserahkan kepada kerajaan maut oleh iblis. Baca ayat 13. Wahyu 20 ayat 13.
maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing menurut perbuatan. Lihat, bagi orang yang mati di luar Kristus, termasuk, maka saya kurang setuju, saudara, kalau orang mati dibakar. Kalau dibakar, abunya dibuang ke laut, kan? Ternyata ada ayatnya ini. Laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut, kerajaan maut menyerahkan orang mati di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut perbuatan. Jadi akan mengalami penghakiman, dan mereka akan mati nanti, dilempar kematian yang kedua di dalam lautan api. Tapi bagi kita, mari kita akan menikmati surga buat selamanya seberang sana. Untuk mari, cintalah Yesus, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita suatu hari kelak kita melangkah bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Di seberang sana, amin, haleluya, air mata hilanglah, amin, haleluya. Di seberang sana, amin, haleluya, damai kekal, amin, haleluya. Tak ada susah, amin, haleluya. Di seberang sana, amin, haleluya. Sebab Yesus sertaku selama-lamanya, amin, haleluya. Di seberang sana, amin. Mari kita mau setia, cintai Tuhan Yesus. Kalau nanti kita dipanggil Tuhan, kita akan bangkit, haleluya, bersama dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Nanti kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, haleluya. Kelak kita masuk ke surga yang kekal selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, amin, haleluya, dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Makin hari makin kita dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga nanti kalau Tuhan panggil kita, kita masuk di dalam kehidupan yang kekal, surga buat selama-lamanya. Ingat, orang mati di dalam Kristus akan mengalami kebangkitan, dan nanti akan bersama dengan Yesus, akan memerintah bersama Yesus selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, dan Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.